selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini tuh kasus Vina makin terang benderang setelah kehadiran Widi dan Mega dimulai dari proses peradilan yang sakaratal, masih ingat kan? Dan akhirnya Widi dan Mega juga menjadi saksi di sidang 6 terpidana kemarin. Yang menemukan Widi dan Mega tuh siapa sih sebenarnya, ya kan? Dan banyak tuduhannya tuh ke Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik ini tuh yang paham mengenai hukum dan lain-lain. Tapi beliau ini mungkin hanya kontribusi aja gitu kan, sebagai talent yang bertanya sesuai ilmunya gitu kepada Widi dan Mega. Ya, yang menemukannya sebenarnya ada tim lain yang sampai-sampai nih dianalisanya tuh karena Mega itu muncul dari kakaknya Vina. Katanya Mega yang menjemput Vina ke rumahnya berdua, dan yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Itu kan clue ya, petunjuk. Dari situlah diusut sampai handphonenya Widi diekstraksi, bener temennya almarhumah Vina, ya kan? Untuk detailnya kita dengar langsung aja dari Bapak Reza Indragirinya langsung ya, dan jangan lupa komen. Menanggapi sejumlah tudingan bahwa saya orang yang katakanlah mengotaki pemunculan Widi dan Mega, baik itu di jagat online maupun di ruang persidangan, saya pastikan bukan saya yang mendorong-dorong mereka untuk muncul. Kalau ditanya, berarti siapa yang menemukan Widi dan Mega? Tanya saja Diskursus Network. Widi dan Mega, tanya saja Diskursus Network. Saya bukan bagian dari Diskursus Network, saya cuma talent di situ. Diskursus Network juga bukan punya saya nggak punya saham sama sekali di situ. Jadi pihak yang bisa memberikan penjelasan bagaimana cara menemukan Widi dan Mega, lalu bagaimana membujuk kedua perempuan tersebut untuk muncul di siniar Bang Esnapi, ya tanya saja ke Diskursus Network. Itu poin pertama. Yang kedua, sah sudah bahwa dihadirkannya bukti komunikasi elektronik pada persidangan PK hari ini, atau mungkin publik lebih mengenalnya sebagai bukti ekstraksi data, itu juga tidak ada urusannya dengan saya. Itu dikerjakan oleh ahli yang sebentar lagi akan bicara juga di siniar ini. Namun, siapapun yang kemudian berhasil melakukan ekstraksi data itu, saya ingin berikan 2 jempol. Karena sejak awal, betapapun saya pada satu sisi bersuka cita, bermunculannya sekian banyak saksi, tapi saya juga harus konsekuen dengan apa yang saya katakan sejak awal. Saya orang yang skeptis terhadap yang namanya keterangan, termasuk keterangan saksi. Sedetail apapun, sepanjang lebar apapun, semeyakinkan apapun, saya pada dasarnya skeptis terhadap yang namanya keterangan. Sebaliknya, saya sungguh-sungguh berharap ada bukti yang tidak bisa dipatahkan. Apa itu? Menurut saya, bukti yang tak terbantahkan, tak terpatahkan itu adalah bukti komunikasi elektronik. Vina komunikasi dengan siapa? Eki komunikasi dengan siapa pada malam kejadian di Cirebon tahun 2016. Sebelumnya sudah ada Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi data dari gawai Vina. Hari ini sudah ada ahli yang berhasil melakukan ekstraksi data dari gawai Widi. Sempurna sudah, lingkaran itu bundar, utuh, bahwa ternyata ahli saja yang bisa. Nah, kan terakhir kemarin sidangnya Widi dan Mega itu diekstraksi data keseluruhan ya. Ketemu itu tahun 2016 seperti apa obrolan dari awal akhir, ada yang dihapus, ada yang enggak. Runtutannya jelas bahwa Widi dan Mega itu temannya almarhumah Vina. Di situ sih kemudahannya ya. Dan sampai Widi dan Mega bilang dari sisi, maaf ya, kebiasaannya almarhumah Vina, pernah minum atau diajak main sama geng motor, terus sering nginep dan lain-lain, minjem uang, itu tuh ya namanya usia muda mungkin ya. Dan setidaknya Widi dan Mega itu pernah jadi bagian kehidupan dari almarhumah Vina gitu. Dan mereka bersedia menjadi saksi untuk membebaskan 7 terpidana, bahwa kasus itu arahnya ke kecelakaan. Walaupun ada isu-isu ke pembunuhan. Nanti aja keputusan di Mahkamah Agung mana yang benar, semoga terungkap dengan yang sebenar-benarnya ya, tidak menyalahkan gitu ya. Tidak menyalahkan atau tidak membenarkan, tapi yang mana gitu guys. Dan kemajuan selanjutnya adalah kan hakim terjun tuh ke TKP sampai semua lokasi, semua orang tuh turun menyaksikan
penuh macet di TKP 1, 2, 3 ya kan. Yang tahulah posisi-posisinya di mana. Hakim tuh mengikuti dari penjelasan Pradi seperti apa, di kronologinya berurutan, sampai hakim juga berdoa bersama ya kan. Itu mungkin rasa empatinya juga ada, menganalisa detail harus karena seorang hakim. Jadi ini dari sisi bukti hukumnya Pradi bisa dipertanggungjawabkan atau enggak ya kan, hasilnya nanti kan di Mahkamah Agung juga, tapi hakim berusaha untuk merangkum sedetail mungkin ya, selengkap mungkin, jangan sampai ada yang kurang ya. Seperti tahun 2016 itu BAP-nya sampai dibedah semuanya tuh, jadi ketahuan ya kualitasnya hukum di negeri Konoha itu gimana gitu kan. Mungkin ini perbaikan untuk di dunia peradilan, hukum, semuanya tuh harus diperbaiki lah gitu. Dan kuncinya nih banyak yang bilang suara hati netizen tuh untuk segera bebaskan 7 narapidana. Terutama yang paling kasihan adalah Sudirman, dan Sudirman juga besok yang terakhir untuk melaksanakan sidang PK ya. Kesempatan buat Sudirman besok, bisa nggak ya dia ngomong detail semuanya dari A sampai Z seperti Sakatatal dan 6 terpidana lain. Itu kan kasihan sendiri masalahnya untuk Sudirman tuh. Semoga aja bisa ya. Nah, denger langsung aja dari suara hati netizen satu ini ya. Hakim tinjau TKP Jembatan Layang dalam kasus kecelakaan Egi dan Vina. Kalau sudah begitu Pak Hakim dan Pak Jaksa, bagaimana penilaian Anda? Kasihan Sudirman loh Pak. Sudirman yang sudah lemah pikirannya, dianiayanya, juga ditembak sehingga badannya merasakan sakitan begitu hebat selama ini. Terus apakah masih bulet-bulet Pak? Cepat bebaskan 7 narapidana itu, ganti yang lain itu yang jelas-jelas salah. Ganti yang jelas-jelas salah, ganti DPO yang hilang, yang bebas, atau diganti sama Bapak Ibtu Rudina dan kawan-kawan yang sudah klarifikasi kemarin seperti Aris Papua atau Gugun yang agak-agak menghindar dari media, tidak mau terlihat terekspos sama sekali. Itu yang jadi pertanyaannya ya. Nanti mereka setelah proses hasil dari Mahkamah Agung kira-kira bisa nggak ya mempertanggungjawabkan apakah benar mereka pernah menyiksa, pernah berbuat keji dan lain-lain gitu kan. Dan di sini juga rame-rame kan yang terakhir itu minta untuk sidang bebaskan semua narapidana gitu kan. Rame banget nih. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bebaskan. Bebaskan. Lawan. Lawan. Suasana riuh. Ya, ini klarifikasi ya untuk setelah selesai sidang, semua masa berupaya untuk bilang bebaskan 7 terpidana. Ya, nanti hasilnya November atau Desember ya keputusan akhirnya. Mereka bisa bebas karena salah tangkap. Semoga aja sesuai harapan dari usaha tim Pradi ya. Semoga ini salah satu upaya dari tim Pradi nggak sia-sia untuk berusaha membebaskan 7 terpidana ya kan. Apalagi keakraban dari mulai setiap selesai sidang atau setiap jam makan siang tuh dari sisi keluarga narapidana terpidana tuh berterima kasih ke para pengacaranya Pradi, menyiapkan makanan gitu kan ya. Itu jadi jalan silaturahmi gitu kan. Ditambah lagi manfaat dari sisi media tuh, terutama ya salah satu narapidana terpidana yang bernama Jaya nih, yang yatim piatu, kasihan banget ya, sedang dibikinin kamar oleh kakaknya, disumbang oleh orang-orang baik gitu kan.
Dan kalau sebelumnya yang neneknya Eka Sandi nangis-nangis pengen ketemu cucunya, kalau yang salah satu kisah dari narapidana terpidana ini Jaya tuh kan kedua orang tuanya udah nggak ada. Coba bayangkan, waktu tahun 2016 harus dihukum seumur hidup sementara kedua orang tua sudah nggak ada, ya kan. Itu tuh sedihnya luar biasa, sampai emang Jenny tuh paling diem, paling mendem dibanding yang lain, nggak ngomong, nggak banyak bicara lah. Dibanding Hadi, dia coba ngomong. Kalau Rivaldi apalagi berani semuanya terus terang. Nah, kalau Jaya tuh kayak paling kalem, diem, karena mungkin terlalu sedih ya, kedua orang tua udah nggak ada. Terus ini untungnya masih ada kakaknya yang berusaha untuk nanti kalau pulang menyiapkan kamar baru untuk Jaya, karena sebelumnya juga sempat ada yang rumahnya dijual dan harus memulai kehidupan dari nol lagi. Banyak kerugian lah dari kasus Vina ini ya. Kalau ini benar-benar salah tangkap tuh luar biasa sih, zolimnya itu ya, jahatnya oknum-oknum yang sampai membuat mereka tuh menderita lah 8 tahun terakhir, ya kan. Kita lihat langsung aja detailnya seperti apa, sumbangannya dari mana aja untuk keluarganya Jaya dari salah satu narapidana ya. Dengar-dengar uang itu dikumpulkan untuk bangun kamarnya Jaya kalau pulang dia punya kamar baru, guys. Itu aja udah bersyukur ya. Dengerin langsung aja dan jangan lupa komen. Nanti dulu Mas, sebentar. Itu penghasilan pendapatan apa itu? Ini buat kamarnya Jaya. Buat saya masih belum habis pikir, Bos. Oh iya. Ini 300. Mas Madkana, iya, tahu saya mau kesini lagi? Ya kan tahu lah. Tadi kan ngomong tadi siang. Ya, saya kesini lagi. Iya, insya Allah gitu. Saya bilangnya kan gitu. Iya. Saya, Mas, insya Allah nanti kalau memang ada titipan, saya kesini lagi. Iya. Oh, ditungguin sayanya teman-teman. Ditungguin dari jam 4 tuh. Oh, gitu. Dari jam 4, Mas. Makanya saya nggak habis pikir. Ditungguin. Terus Mas Matkana yang itu lah, bukan saya. Ini totalnya kurang lebih 4.100.000 ya. Oh, udah nggak usah dihitung lagi. Ada berapa totalnya? 4.100.000. 4.100.000. Ini ada yang nitip lagi 300 Berarti dari kakak dia lagi nonton nih. Kakak dia. Lalu ada lagi satu lagi. Ini dari ada video call Bella. Mudah-mudahan baterainya masih pas nih. Namanya saya nggak tahu sih. Tuh Mas Matkana, perlu kamera depan dulu. Ntar, ini. Mudah-mudahan diangkat. Fix. Puji Tuhan, Jaya. Jaya berarti anak yatim piatu apa yatim? Yatim piatu. Yatim piatu lagi. Itu tuh Jaya tuh ya sebelum ditangkap kan udah tinggal semua ini. Iya. Ini Mas Matkana kayak punya indera keenam loh. Saya belum ngucap, suara masih di tenggorokan, dia udah tahu saya mau lihat uang ada berapa. Luar biasa. Ya ini terima kasih nih dari bantuan penonton Vario Channel. Terima kasih. Ya, sama-sama Bos, sama-sama. Buat kamarnya Jaya, bikin kamar di. Nah, kebayang ya tahun 2016 ini kakaknya ya kan menyaksikan adiknya harus dihukum seumur hidup. Semua keluarga yakin kalau mereka bukan pelakunya ya kan, tapi saking kuatnya uang atau saking lemahnya orang miskin gitu kan ya, jadi hukum tuh kayak nggak mempan, keadilan tuh nggak mempan sama yang menengah ke bawah ataupun yang paling bawah gitu kan. Ya mereka akhirnya dapat keajaiban di tahun 2024, viral lah, dan kasus ini bisa terungkap perlahan-lahan. Mereka juga mendapat kebaikan dari setiap orang gitu kan ya. Kalau yang kayak Saka Tatal dikasih motor, handphone, terus Peggy Setiawan aja yang salah tangkap dikasih handphone gitu kan. Banyak orang-orang baik di sekitar yang mungkin hatinya terketuk ya dengan kondisi latar belakang mereka tuh masing-masing punya cerita yang miris. Ada yang gagal nikah, ada yang neneknya yang kangen banget sama cucunya. Ini yang kedua orang tua yang meninggal sebelum ditangkap juga udah meninggal, udah nggak ada. Kebayang sedihnya, mau minta nangis ke siapa, mau minta tolong ke siapa. Ini kan kakaknya juga mungkin bingung waktu tahun 2016 lalu, terus ditambah yang lainnya menggantikan adiknya, rela di penjara. Pokoknya ini lebih-lebih dari sinetron yang panjang pokoknya ceritanya. Kita simak langsung aja penjelasan seperti apa. Ini lagi dikasih uang sama para orang baik gitu ya untuk membangun kamarnya Jaya. Ada berapa? Luar biasa.
Ya ini terima kasih nih dari bantuan penonton Vario Channel. Terima kasih. Ya, sama-sama bos, sama-sama. Buat kamarnya Jaya bikin kamar di belakang. Enggak di, Nah, ya. iya di ini aja lah. Uangnya sudah diterima. Ini yang 300 sudah. Yang 200 Gung, sini Gung. Udah serahkan uangnya dan ini di video call tidak diangkat teman-teman saksinya ya. Lalu saya sudah kirimkan. Ini kak uangnya udah diterima nih buat pembangunan kamarnya. Tuh teman-teman. Lah uangnya nelpon. Nih orangnya nelpon mas. Halo. Yang 200 ini. Salam. Yang 200. Ini uangnya udah aku terima nih 200. Terima kasih ya. Nih uangnya. Ini saya kakaknya Jaya. Ya amin amin terima kasih ya. Ya udah kak ini uangnya. Ya doakan semoga Jaya dan kawan-kawannya cepat keluar. Amin amin. Kelihatan amanah nih kakaknya Jaya ya, demi membuat kamar untuk adiknya nanti semoga di akhir tahun segera bebas. Untuk kasus Pina ini juga segera terungkap ya, detailnya seperti apa. Nanti tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf, bye.